Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siswa dan siswi SMK HKTI 2 Purwareja Klampok, bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pertemuan kali ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum saya menjelaskan lebih lengkapnya lagi, kembali lagi saya ingatkan untuk kalian semuanya untuk tetap semangat belajar dan tentunya juga semangat menjaga kesehatan. Siswa dan siswi semuanya, untuk pertemuan kali ini kita sekarang masuk ke pertemuan yang ke-11. Pertemuan yang semakin hari semakin bertambah banyak. Jadi harapan saya kalian semuanya sudah bisa memahami semua informasi penjelasan yang saya sampaikan melalui setiap tayangan video. Untuk pertemuan kali ini, nanti saya masih menjelaskan materi yang sama seperti pertemuan yang sebelumnya, yaitu seputar materi tentang teks biografi. Masih bersama saya, yaitu Bu Deni Dwi Yuli Hastuti. Dan saya harapkan, saya mohon untuk kalian semuanya untuk selalu fokus menyimak tayangan video saya ini dari awal sampai akhir, agar kalian bisa memahami semua informasi yang saya sampaikan. Adapun kompetensi dasar yang akan saya sampaikan lebih lengkapnya lagi, yaitu tentang KD menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu nanti kalian diharapkan mampu untuk menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu peta konsep. Peta konsep yang akan saya sampaikan antara lain, yang pertama tentang struktur teks biografi, kemudian yang kedua tentang kaidah kebahasaan teks biografi, dan yang ketiga yaitu seputar langkah-langkah menganalisis teks biografi. Jadi ada 3 submateri yang akan saya sampaikan untuk kalian semuanya. Saya akan menjelaskan satu persatunya dari peta konsep yang sudah saya sampaikan tadi. Silahkan kalian semuanya untuk mulai fokus dari sekarang, karena akan saya mulai penjelasannya dari poin yang pertama. Sebagai pengantar awal terlebih dahulu, ada informasi bahwa menganalisis teks biografi memiliki manfaat yang besar, yaitu dapat memberikan teladan hidup kepada pembacanya dan memberikan
penilaian apakah teks biografi yang dinilai itu berkualitas atau tidak. Yang selanjutnya, sebelum analisis dilakukan, perlu ditentukan kriteria analisisnya. Salah satu kriteria analisis adalah dengan didasarkan pada struktur dan kaidah kebahasaannya. Yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu, yaitu tentang struktur teks biografi. Agar teks dapat ditulis dengan jelas dan benar, maka penulis harus memahami struktur yang biasa digunakan alias pakem dalam teks biografi. Terdapat 3 struktur teks biografi yang harus diterapkan, yaitu yang pertama ada orientasi, kemudian yang kedua ada peristiwa atau masalah, sedangkan yang ketiga yaitu reorientasi. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu dari struktur teks biografi. Yang pertama, untuk orientasi terlebih dahulu. Pada tahapan ini, yaitu pada tahapan orientasi, adalah bagian pengenalan suatu tokoh yang mana berisi gambaran awal tentang tokoh tersebut yang ada di dalam teks biografi. Kemudian yang kedua yaitu struktur peristiwa atau masalah. Pada tahap ini, yaitu peristiwa atau masalah adalah bagian kejadian atau peristiwa yang dialami oleh tokoh. Berisi penjelasan suatu cerita, baik itu berupa pemecahan masalah, proses berkarir, peristiwa menyenangkan, menegangkan, menyedihkan, hingga mengesankan yang pernah dialami oleh tokoh hingga mengantarkannya meraih mimpi, cita-cita, dan kesuksesan. Semua kejadian tersebut diurai pada bagian peristiwa atau masalah ini. Yang selanjutnya ada reorientasi. Tahap ini adalah bagian penutup, berisi mengenai pandangan penulis kepada tokoh yang dikisahkan. Reorientasi ini bersifat opsional semata, jadi boleh ada maupun tidak ada. Nah, setelah kalian memahami informasi seputar struktur teks biografi, yang berikutnya akan saya sampaikan tentang materi kaidah kebahasaan teks biografi. Layaknya teks-teks lainnya, ada beberapa unsur kebahasaan yang harus dipatuhi dalam teks ini. Yang dimaksud teks ini adalah teks biografi. Berikut adalah unsur kebahasaan yang harus dipenuhi untuk membuat sebuah teks biografi yang baik, antara lain. Yang pertama, ada kata hubung, atau istilah lainnya adalah konjungsi. Kemudian yang kedua, rujukan kata. Dan yang ketiga, peristiwa, waktu, dan tempat.
Kemudian yang keempat yaitu kata kerja atau istilah lainnya adalah verba. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu tentang kata hubung atau konjungsi. Kata hubung adalah kata yang berfungsi sebagai penyambung atau satu kata dengan kata yang lain dalam sebuah kalimat, dan juga kata hubung antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Apabila kata hubung tersebut berfungsi sebagai penyambung kata dalam sebuah kalimat, kata hubung itu dinamakan sebagai konjungsi intrakalimat. Contohnya, ada kata dan, tetapi, lalu, kemudian. Ini adalah bagian dari kata hubung yang ada dalam kaidah kebahasaan teks biografi. Yang selanjutnya ada rujukan kata. Rujukan kata yaitu kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Kata rujukan dikategorikan menjadi beberapa bagian, antara lain, yang pertama, kata rujuk benda atau hal, yang mana contohnya adalah ada kata ini, itu, tersebut. Ini kata rujuk benda atau hal. Yang kedua, ada kata rujuk tempat. Contohnya, di sini, di sana, di situ. Ini contoh dari kata rujuk tempat. Sedangkan yang ketiga, ada kata rujuk orang. Contohnya, ada kata dia, ia, beliau, mereka, dan akhirannya sebagai contoh dari kata rujuk orang. Yang berikutnya ada kaidah kebahasaan peristiwa, waktu, dan tempat. Dalam teks biografi terdapat kata yang berfungsi menunjukkan peristiwa, waktu, dan tempat yang dialami oleh tokoh. Kemudian, kaidah kebahasaan yang keempat adalah kata kerja atau istilah lainnya adalah verba. Kata kerja atau verba adalah suatu kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Kata kerja dibagi menjadi dua, yaitu ada kata kerja berdasarkan bentuk, kemudian ada kata kerja berdasarkan jenis. Nah, dari penjelasan seputar kata kerja ini, nanti silahkan kalian lihat tayangan slide saya. Jadi saya tidak menjelaskan secara langsung melalui alat bicara saya. Jadi kalian hanya menyimak setiap tampilan dan tayangan slide yang akan saya ubah secara bergantian. Jadi silahkan kalian mulai berlatih untuk membaca secara cepat. Seperti itu ya. Baik, saya mulai dari sekarang untuk tayangan ataupun tampilan slide berkaitan dengan penjelasan secara singkat ataupun sederhana tentang
kata kerja berdasarkan bentuk maupun jenisnya. Ya, demikianlah tadi penjelasan seputar kata kerja berdasarkan bentuk maupun jenisnya. Yang selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga dari peta konsep yang tadi saya sampaikan untuk kalian semuanya, yaitu tentang langkah-langkah menganalisis teks biografi. Langkah-langkah yang harus dilakukan jika membuat analisis teks biografi antara lain: yang pertama, membaca teks secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, membuat kriteria atau standar analisis. Yang ketiga, menganalisis sesuai dengan kriteria. Kemudian yang keempat, merevisi hasil analisis. Jadi inilah 4 langkah dalam menganalisis teks biografi. Ya, mungkin itu saja penjelasan untuk pembelajaran jarak jauh kali ini dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mungkin itu saja, saya akhiri sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.